Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 301. Mereka menyaksikan sebagai, dengan mereka berdua sebagai pusatnya, energi spiritual merajalela di seluruh bentangan langit ini, semuanya dalam 1000 meter persegi. Arus udara meninggalkan bekas dan kehancuran di seluruh tanah dan mengaduk awan debu yang cukup padat untuk menutupi matahari. Su Yi berdiri di udara, auranya berkembang, tanpa sehelai rambut pun keluar dari tempatnya. Li Changning berdiri di hadapannya, pedang di tangan, pakaiannya berkibar di sekelilingnya. Yang mengejutkan, serangan itu tidak cukup untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Semua orang tercengang, mereka hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Tebasan itu telah mewujudkan naga banjir. Namun seorang Grandmaster seperti Su Yi entah bagaimana telah melawannya. Bahkan mata Yu Xinglin melebar, dan rahangnya ternganga. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Su Yi mencapai prestasi seperti itu. Aduh, niat pedangmu kurang, Anda hanya memahami sedikit pengetahuan dangkal. Jika saya tidak salah, Anda tidak memahaminya dengan memahami langit dan bumi. Anda pasti telah memperoleh pencerahan dari suatu harta karun. Kamu belum benar-benar melewati ambang batas, jadi kekuatanmu pada akhirnya terbatas, kata Su Yi dengan santai. Dalam Origin Dao, niat pedang dibagi berdasarkan kekuatan. Ada 3 kelas, masing-masing dibagi menjadi 3 kelas, total 9 peringkat. 3 tingkatan itu adalah bumi, surga, dan mendalam. Bumi adalah yang terendah, sedangkan yang mendalam adalah yang paling tinggi. Setiap kelas dibagi lagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Tingkat bumi yang lebih rendah adalah yang terlemah, sedangkan tingkat yang lebih dalam adalah yang terkuat. Hanya setelah memasuki Spirit Dao, niat pedang seseorang dapat naik ke level baru dan lebih tinggi. Niat pedang yang ditampilkan Li Changning terfragmentasi dan dangkal. Dia bahkan belum melewati ambang pintu, itu terlalu lemah untuk meratakan, itu bahkan tidak dihitung sebagai kelas bumi yang lebih rendah. Dangkal, ya, itu cukup untuk membunuhmu. Meski ekspresi Li Changning tetap tenang, auranya berubah semakin menakutkan. Bentrokan mereka sebelumnya telah memberitahunya bahwa jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia tidak memiliki harapan untuk mengalahkan Su Yi, pria yang dia duga kerasukan. Oh, silakan dan coba, kalau begitu. Sosok Su Yi bergeser, seperti naga pengembara saat dia mengayunkan tinjunya sekali lagi. Merusak, wajah Li Changning seperti kolam yang dalam atau sumur kuno, itu tidak sebanyak riak. Dia hanya mengayunkan kembali ke asal dan terus mengubah niat pedangnya menjadi naga banjir, yang menyapu udara. Gemuruh. Ledakan. Mereka bertabrakan seperti guntur yang tiba-tiba pecah, suaranya memekakkan telinga. Arus udara tersebar, mengambil pasir dan batu. Su Yi melambaikan tinjunya, gagah berani, seperti burung bangau abadi yang menari di 9 langit. Kekuatan dari setiap pukulan sangat bersinar seolah-olah itu telah dilemparkan dari emas. Cahaya itu menyilaukan terang, dan pesona yang mendalam dari Dao bertahan di sekitarnya. Bahkan Kaisar bela diri tanpa tanding, orang yang menciptakan teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek, akan berseru atas serangan Su Yi jika dia ada di sini untuk melihatnya. Tapi Li Changning juga tidak mudah menyerah. Dia adalah dewa bumi dari sekte bulan mendalam Qin besar, dia bahkan tidak sebanding dengan Sutra Kren, yang baru saja menerobos. Dao pedangnya sangat indah dan menakjubkan. Dengan gerakan tangan dan kaki yang santai, dia dapat memengaruhi kekuatan di sekelilingnya dan mewujudkan pesona ilahi dari naga banjir yang melonjak. Kekuatannya sangat luas. Bentrokan mereka seperti 2 makhluk abadi, 2 makhluk yang melampaui duniawi. Dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan membuat mereka berantakan. Tanpa kecuali, mereka yang menonton dari jauh terbelalak dan lidah keluh. Kerasukan. Orang ini pasti kesurupan. Grandmaster dunia ini tidak mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Dewa Bumi. Ekspresi Yu Xinglin berubah tidak menentu, dan dia menggertakkan giginya. Dia juga tertegun, dia tidak bisa menerima bahwa Su Yi mampu melawan paman bela dirinya. Lagi, teriak Su Yi, bebas dan tidak terkendali. Menghadapi lawan seperti ini sudah cukup untuk mengobarkan harga dirinya yang gagah berani dan keinginan untuk bertarung. Diakui, kultivasi Li Changning sangat kuat, dan dao pedangnya mengejutkan. Tapi yayasan Su Yi sudah lama melampaui batas biasa. Jangankan alam duniawi ini, bahkan di 9 provinsi alam liar, dia belum pernah terjadi sebelumnya, cukup untuk mempermalukan bahkan putra-putra surga pilihan yang tak tertandingi itu. Dia adalah monster yang menentang surga. Yang terjadi selanjutnya adalah, tidak peduli bagaimana Li Changning mengubah pendiriannya, kekuatan tinju Su Yi menerobos segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tinjunya tampak adil seperti batu giok, namun setiap pukulan berhasil menembus ki pedang yang tajam dan gigi itu. Itu sangat lalim. Bam! Saat mereka bentrok, bumi di sekitarnya retak,
dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya meledak langsung menjadi bubuk. Pecahan-pecahan itu melesat ke udara seperti anak panah dan menghujani penonton. Beberapa Grandmaster mencoba membela diri dengan esensi sejati, tapi ini tidak cukup, batu-batu itu tetap menghajar mereka. Energi mereka mengalir terbalik, dan mereka meretas darah. Adapun para prajurit yang belum mencapai alam Grandmaster, semuanya sudah lama melarikan diri dan mencari perlindungan di tempat lain. Gempa susulan dari pertempuran ini terlalu menakutkan, itu bisa dengan mudah menyapu kerumunan dan memberikan kerusakan fatal. Saat pertempuran mendekati akhir, hampir tidak ada tanda-tanda keberadaan Su Yi dan Li Changning, yang bisa dilihat oleh semua penonton hanyalah burung bangau emas berkilauan yang membumbung tinggi di langit, mengunci pertempuran brutal dengan naga banjir putih. Setiap kali mereka bentrok, mereka menimbulkan gelombang marah yang tak terhitung jumlahnya. Segera, bangunan di sekitarnya hanyalah puing-puing. Ini terlalu menakutkan. Banyak orang merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan rambut mereka berdiri tegak. Sebagian besar seniman bela diri yang hadir belum pernah menyaksikan bentrokan tingkat ini sebelumnya. Pertempuran ini berkecamuk di atas 9 langit, itu seperti kebuntuan antara dewa. Kekuatan luar biasa yang ditampilkan menjungkirbalikkan imajinasi mereka. Bahkan orang-orang seperti Xilanshan dan Yu Xinglin belum pernah melihat pertempuran yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Mengapa itu begitu sulit dipercaya? Itu sederhana, satu petarung adalah Earthly Immortal yang terkenal di seluruh Gridkin, sementara yang lainnya adalah Grandmaster tingkat 3 berusia 17 tahun. Pertempuran mereka berkecamuk dari bumi dan ke langit. Pukulan Su Yi seperti gelombang ganas, dan semakin lama duel berlangsung, semakin gagah dia bertarung. Pada akhirnya, bang, setelah bentrokan lagi, Li Changning dikirim terbang, niat pedang Su Yi benar-benar membuatnya terhuyung mundur. Li Changning, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Dengan skill pedang remeh ini, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai batu asahku. Su Yi berdiri di udara, cahaya bersinar menembus matanya. Apakah begitu? Li Changning menstabilkan sosoknya yang basah kuyup. Tidak ada tanda-tanda emosi, baik suka maupun duka, di wajahnya. Namun, matanya berkobar dengan cahaya berapi-api. Saya mengolah teknik pedang tiada taraf yang diciptakan oleh senior dari kuil bulan mendalam kami. Senior itu pernah menjadi ular putih dengan bakat luar biasa, dan dia menggabungkan semua yang dia pelajari dalam hidupnya ke dalam dao pedangnya. Sekarang, aku, Li Changning, akan menunjukkan kepadamu esensi sejati pedangku. Ledakan, niat pedang abadi yang tak tergoyahkan, muncul dari tubuhnya yang kurus. Sesaat kemudian, dia mengangkat Return to Origin. Pedang itu memimpin, dan pria itu mengikuti saat seluruh tubuhnya diubah menjadi busur niat pedang beberapa ratus kaki. Busur pedang putih langsung memanifestasikan 9 lapisan, memunculkan 9 kekuatan yang berbeda dan misterius. Ada angin kencang, ada api surgawi yang membara, ada arus kabut yang bergelombang, ada kilatan petir. Semua perubahan ini menyatu ke dalam pedang, dan kekuatannya langsung meledak, melonjak ke ketinggian yang mengejutkan. Memotong, Li Changning berteriak, lalu mengayunkannya ke bawah dengan marah. Niat pedang besar itu jauh melampaui serangan sebelumnya, terutama saat kekuatannya menyebar. Kekuatannya meningkat secara eksplosif. Serangan yang bagus. Rambut hitam panjang dan jubah biru Su Yi berkibar di sekelilingnya, dan dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Tidak ada yang luar biasa tentang pukulannya, tidak ada kilatan atau percikan api. Itu sederhana dan tidak canggih, namun saat terbang di udara, langit dan bumi bergetar. Ledakan. Kerumunan merasa seolah-olah hati mereka disambar petir. Mereka sangat kesakitan sehingga mereka hampir batuk darah. Momentum tinjunya sangat kuat. Bahkan di alam akumulasi Qi, Su Yi telah mencapai kekuatan astral Dao dan memahami jejak pesona Dao. Saat dia melontarkan pukulan, sepertinya itu mencakup kekuatan langit dan bumi. Pukulan ini tidak memiliki nama, tetapi jika dia harus menyebutnya sesuatu, dia bisa menyebutnya pukulan Dao. Saat itu turun, tidak peduli seberapa besar perlawanan cahaya pedang Li Changning, pukulan Su Yi yang sederhana, tanpa hiasan, dan biasa-biasa saja itu terus-menerus turun tanpa henti. Bang! Sebuah ledakan terdengar. Ki pedang Li Changning pecah di udara, menimbulkan hujan bintik-bintik cahaya seputih salju, yang turun seperti longsoran salju. Segera setelah itu, kekuatan pukulan menghantam Li Changning, membuatnya terbang beberapa ratus kaki ke belakang. Pada saat dia menenangkan diri, pakaiannya compang camping dan rambutnya berantakan. Wajahnya pucat, dan darah mengalir tak terkendali dari sudut bibirnya. Dia dikalahkan. Kerumunan menyaksikan, kaget dan lidah keluh. Mereka praktis menjadi gila. Itu adalah Dewa Bumi. Seberapa transenden keberadaannya. Tapi sejak duel mereka pertama kali dimulai, Su Yi, Grandmaster muda tingkat ketiga, yang menunjukkan kekuatan paling menakutkan. Li Changning tidak bisa mengambil keuntungan sama sekali. Apalagi sekarang, tinju yang tampaknya tak terkalahkan itu mengguncang dan bahkan melukai Li Changning. Kekuatannya membuat kagum semua orang yang hadir. Mereka merasakan butir-butir keringat terbentuk di kulit mereka,
dan rambut mereka berdiri tegak, seolah-olah mereka telah diceburkan ke dalam jurang yang sedingin es. Betapa menantang dan menakutkannya fondasi seseorang sebelum mereka dapat memberikan pukulan yang sangat kuat. Su Yi, tidak masalah apakah kamu kesurupan atau tidak. Untuk menggunakan kekuatan yang menantang surga di alam Grandmaster membuat Anda menjadi jenius yang tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan teknik tinjumu melampaui keduniawian dan mendekati Dao. Sungguh ajaib. Li Changning menyeka darah dari sudut bibirnya dan berkata dengan suara serak. Namun, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan. Sebaliknya, cahaya di matanya semakin terang. Dia menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, tapi pada akhirnya, kamu bukan Dewa Bumi, jadi kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Saat dia berbicara, dia melempar Return to Origin. Dentang, dengung pedang bergema seperti guntur. Li Changning berdiri di udara saat Return to Origin berputar di udara di atasnya. Semua energi asal dalam beberapa mil di sekitar mereka mulai berkumpul di sekelilingnya, seolah-olah ditarik. Segera, itu berkumpul menjadi badai angin. Retakan, langit awalnya cerah dan cerah, tetapi tiba-tiba kilat menyambar. Seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam jarak beberapa mil dari langit dan bumi. Itu jauh di luar kemampuan seorang seniman bela diri fana untuk mengendalikan. Wajah Li Changning tampak semakin pucat, dan butir-butir keringat terbentuk di alis dan pelipisnya, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya sedikitpun. Dia mencurahkan seluruh fokusnya untuk memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Ini, semua orang secara naluriah melihat ke atas. Mereka bisa merasakan perubahan yang mencolok, kekuatan yang tak terlihat, menindas, dan merusak menyebar tanpa terkendali di langit. Itu seperti keagungan surga, pemandangan itu membuat mereka merasa remeh dan tidak penting. Apakah cuaca berubah? Xiao Tianque sedang menunggu agak jauh dari perkemahan Raja Pengikis Awan, di sisi punggung bukit penyapu awan. Perubahan itu mengejutkannya, dan dia tiba-tiba mengintip ke dalam kubah langit. Dia kemudian melihat kekuatan asal yang luas dari langit dan bumi berkumpul dari semua sisi dan membentuk badai angin. Itu jatuh di langit dan melonjak menuju perkemahan militer. Bebatuan dan tumbuh-tumbuhan berguncang, sementara angin membawa pasir dan kerikil. Xiao Tianque sangat terkejut, dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini tingkat kekuatan yang mengerikan apa ini? Sementara itu, Su Yi menyipitkan mata, dan lengkungan samar dan terkejut muncul di sudut bibirnya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Li Changning telah melepaskan beberapa seni rahasia dan bahwa dia menggunakan ki dan esensinya untuk mengendalikan kekuatan lingkungannya. Ini adalah kekuatan pinjaman, menggunakan kekuatan sendiri untuk mengarahkan kekuatan langit dan bumi. Ini agak menarik. Pakaian Su Yi bergoyang di sekelilingnya, dan tatapannya yang dalam setajam dan mengintimidasi seperti ujung pedang. Aku sebenarnya sangat ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa kamu pinjam dengan kultivasi alam penghindaran butir jika kamu berusaha sekuat tenaga. First Immortal of the Sword, Chapter 302. Mengapa Dewa Bumi bisa meminjam kekuatan langit dan bumi? Inti masalahnya adalah perasaan ilahi mereka. Dengan indera ilahi, mereka dapat merasakan distribusi energi asal langit dan bumi, lalu menggunakan kultivasi mereka sendiri untuk membimbingnya dan melepaskan seni rahasia. Dengan cara ini, mereka bisa meminjam kekuatan lingkungan mereka untuk tujuan mereka sendiri. Inilah perbedaan antara seniman bela diri fana dan seorang kultivator. Meskipun Su Yi meremehkan tipu muslihat seperti itu, ekspresinya menunjukkan sedikit keseriusan. Wosh, gelombang. Dia meregangkan tubuhnya. Seketika, gemuruh muncul dari tungku bagian dalam tubuhnya, dan dagingnya menyala. Pesona Dao beredar di dalam pancaran kristalnya. Esensi sejatinya yang melonjak meninggalkan tubuhnya, menekan dan menyebarkan aliran udara dalam jarak beberapa ratus kaki persegi. Rasa ketuhanannya yang menyapu menyebar keluar, dan dia dengan tenang merasakan setiap perubahan kekuatan langit dan bumi. Setelah kultivasinya berhasil menembus dan dia menjadi Grandmaster tingkat ketiga, indera ilahi Su Yi dapat mencakup radius 600 kaki. Selain itu, fokus, jelas, dan sangat tahan lama. Kualitasnya cukup untuk membuat para pembudidaya Origin Dao terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Ini karena penempaan dari Sutra Perwujudan Diri Universal. Bahkan jika Li Changning jauh lebih mampu, dia kemungkinan besar tidak akan pernah bisa mengantisipasi bahwa Grandmaster remaja seperti Su Yi memiliki indera ilahi, sesuatu yang biasanya unik bagi para pembudidaya Origin Dao. Dan karena alasan inilah Su Yi berani menghadapi Immoral Bumi tanpa rasa takut. Pergi, Li Changning mengendalikan sekelilingnya, menggunakan indera ilahi untuk mengaktifkan kembali ke asal. Itu menebas udara, ledakan, akumulasi kekuatan langit dan bumi melonjak, seolah-olah telah menemukan jalan keluarnya. Kembali ke asal menebas ke bawah, membentuk arus ledakan pedang ki yang meluncur ke arah Su Yi. Arus ki pedang begitu luas dan mengesankan, jauh melampaui imajinasi para penonton. Itu bercampur dan mengaduk udara, membentuk angin kencang yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun pedang ki lewat, ia meninggalkan celah besar setinggi 100 kaki di belakangnya, pemandangan yang mengejutkan.
Itu hanya satu tebasan, tetapi kekuatan mentahnya tampak berniat merobek langit. Ketika mereka melihat ini, kulit kepala semua orang mati rasa, dan mata mereka membelalak. Bagus. Ketika Su Yi melihat ini, dia melompat, kedua tangannya kosong, dan dengan santai melontarkan pukulan. Dalam sekejap, esensi sejati yang luas dan tampaknya tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya seperti orang gila. Cahaya keemasan tak berujung menyinari langit, dia praktis berubah menjadi komet yang bersinar saat dia meninju arus besar pedang Qi. Gemuruh, langit runtuh dan tanah terbelah di depan mata mereka. Kekuatan tinju Su Yi hanya bertahan beberapa saat, tetapi itu menghancurkan arus pedang Qi menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia terlempar ke belakang. Dia mundur beberapa ratus kaki ke belakang sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Baru saat itulah dia menghentikan arus pedang Qi. Darah dan Qi-nya mengalir terbalik, dan dia tampak agak basah kuyup. Selanjutnya, saat dia terbang kembali, dia meninggalkan celah besar di langit di belakangnya. Kekuatan satu flash merobek bekas luka 1000 kaki di bumi. Ini adalah pertama kalinya Su Yi dipaksa mundur sejak awal pertempuran. Serangan marsial paman terlalu ajaib untuk kata-kata. Seru Yu Xinlin. Dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya yang gila. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Dewa Bumi. Orang-orang seperti saya dengan getir berjuang untuk tingkat yang lebih tinggi dari martial Dao. Mengapa? Jika suatu hari nanti kita tidak menggunakan kekuatan seperti itu dan melampaui batas daging fana. Hati si Lanshan melonjak dengan emosi yang tak tertahankan. Tapi bertentangan dengan semua harapan, begitu Su Yi menstabilkan dirinya, dia berkata dengan tenang, tidak ada gunanya. Perasaan ilahi Anda lemah, dan Anda menggunakan teknik rahasia yang merusak kultivasi Anda sendiri untuk meminjam kekuatan langit dan bumi secara paksa. Seiring berjalannya waktu, Anda hanya akan menyakiti diri sendiri. Setelah mengatakan ini, Su Yi menggelengkan kepalanya. Selain itu, metodemu memanipulasi energi asal alam terlalu kasar. Anda menyia-nyiakan semua kekuatan itu. Ketika para pembudidaya tahu asal sejati bertempur, kunci kemenangan terletak pada kultivasi masing-masing, sihir Taois, harta sihir, dan metode pertempuran. Meskipun setiap orang dapat memanipulasi energi asal dari langit dan bumi, semua pembudidaya origin Dao tahu bahwa ada terlalu banyak kerugian dalam melakukannya. Pertama, itu lambat. Kedua, kekuatannya terlalu tersebar. Ketiga, mempercepat pengeluaran basis kultivasi seseorang. Keempat, pada akhirnya, itu hanya kekuatan pinjaman. Ketika Anda memanipulasi kekuatan langit dan bumi, sangat mudah untuk menderita serangan balik. Dalam pertempuran antara pembudidaya sejati, semua kekurangan ini adalah hal yang tabu. Bahkan jika kekuatan yang dikendalikan Li Changning lebih kuat, jika ini terus berlanjut, Su Yi bahkan tidak perlu campur tangan. Dia akan membakar energinya sendiri dan tenggelam dalam kondisi lemah. Li Changning jelas sangat menyadari hal ini juga, jadi dia tidak membuang kata-kata. Dia memanfaatkan setiap momen yang tersedia untuk menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia memanggil satu petir demi satu. Listrik melilit kembali ke asal dan meledak ke arah Su Yi. Itu adalah tampilan kekuatan yang mengingatkan pada murka dewa. Salah satu dari petir itu bisa melenyapkan leluhur bela diri Xiantian. Tapi dilihat dari lensa pertahanan Su Yi, meskipun petir ini masing-masing membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan, mereka tersebar dan tidak teratur, tanpa ketepatan untuk dibicarakan. Dia melompat, lalu melesat ke depan, menemukan titik lemah dalam serangan gencar tanpa henti. Ketika tidak ada jalan keluar, dia menerobos masuk. Meskipun dia dipaksa mundur beberapa kali, dia tidak mengalami kerusakan. Melihat dari kejauhan, Li Changning seperti dewa yang memanipulasi kekuatan langit. Dia mengendalikan energi asal sekitar, dan ki pedangnya melonjak seperti arus. Kekuatan dan momentumnya sangat mengejutkan, tapi sayangnya itu tidak bisa mencapai targetnya. Sebaliknya, bahkan dalam menghadapi serangan mengerikan itu, Su Yi tanpa henti mendekati Li Changning. Seolah-olah dia menari di ujung pisau. Itu sangat berbahaya, namun meskipun panggilan dekat yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu berhasil mengelak tepat pada waktunya. Teriakan tertegun yang tak terhitung jumlahnya terdengar di antara para penonton. Tapi tak lama kemudian, Su Yi mulai bosan. Kalau hanya itu yang kau punya, kita bisa memutuskan pemenangnya sekarang, katanya datar. Li Changning sempat tercengang. Dentang, dengung pedang yang rendah dan jelas terdengar, dan pedang spiritual yang gelap dan tenang seperti langit malam muncul di tangan Su Yi. Gambar samar seekor burung ganas yang mengepakkan sayapnya muncul di bilahnya, memberikan lapisan tambahan keganasan pada pedang itu. Pedang dewa yang mustahil. Saat pedang itu muncul, aura Su Yi tiba-tiba berubah, menjadi lebih tajam, seperti ujung yang menembus kubah langit. Matanya menjadi sedingin salju dan setenang dasar sumur. Dia belum menghunus pedangnya sejak awal pertempuran. Siapa di sini yang mungkin tahu bahwa dalam kehidupan masa lalunya, pencapaiannya dalam dao pedanglah yang mengguncang dunia. Dia berkuasa atas 9 provinsi alam liar berkat pedangnya. Saat itu, semua orang memanggilnya Sword Master of Abstruse Force.
Suyi selalu melihat dirinya sebagai seorang pembudidaya pedang yang mengejar Grand Dao yang semakin tinggi. Aku juga mengejar Dao of the Sword. Li Changning, beranikah kau menjadi saksi pedangku? Mata Suyi berkilat seperti kilat dingin, sulit diatur dan tidak terkendali, seperti makhluk abadi yang memandang rendah dunia. Mengapa saya tidak berani? Li Changning tertawa dingin, lalu menarik napas dalam-dalam. Kembali ke asal tiba-tiba berhenti di udara. Ledakan, garis pedang Ki sepanjang 3 kaki yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, terus menyerap kekuatan sekitar langit dan bumi. Dalam sekejap, jumlahnya menjadi 800 penuh. Semua 800 pedang ditembakkan ke langit, menyebar untuk membentuk formasi pedang besar. Li Changning berteriak, dengan formasi pedang ini, aku bisa mengarahkan kekuatan langit dan bumi dan menggunakan Ki untuk memandu pedangku. Saya menyebutnya, formasi 800 pedang. Katakan padaku, rekan Taois, apakah itu layak untuk diperhatikan? Dia sekarang, dalam satu gerakan, memadatkan 800 garis pedang Ki dan memanipulasi kekuatan asal langit dan bumi untuk membentuk formasi. Tingkat pengeluaran ini membuatnya terengah-engah. Dadanya naik turun, dan kabut naik dari rambutnya saat keringatnya menguap. Itu kekuatan pinjaman. Anda tidak perlu mempermalukan diri sendiri lagi. Suyi tertawa datar, menjentikkan pedangnya, dan melangkah ke udara. Pergi. Formasi pedang yang terbentuk dari 800 garis pedang Ki berdengung, lalu melesat ke arah Suyi seperti badai yang mengamuk. Ekspresi semua orang berubah. Salah satu dari 800 garis pedang Ki itu dapat dengan mudah membunuh leluhur bela diri Xiantian. Mereka membawa kekuatan energi asal langit dan bumi yang luas dan menyapu, dan 800 semuanya ditembakkan sekaligus. Pedang Ki yang tajam menembus begitu banyak lubang sehingga langit dan bumi tampak seperti sarang lebah. Kemanapun Anda memandang, udara dipenuhi cahaya tajam dan dingin. Dari kejauhan, 800 garis itu tampak membentuk pasukan yang menyerbu langit dan bumi. Kekuatan tingkat itu sangat menakutkan di luar batas. Dalam menghadapi serangan tingkat itu, mata Suyi berkilat dengan cahaya tajam, dan tanpa ragu, dia melompat ke udara dan menebas dengan pedangnya. Suara mendesing. Garis Ki pedang emas setinggi 10.000 kaki ditembakkan. Kekuatan pedang pembunuh yang tak terbatas meledak di sekitarnya. Itu memberi kesan bagi mereka yang melihatnya, sekali dilepaskan, itu bisa memotong langit, memotong bumi, dan bahkan memotong penyumbatan emosional di hati. Ini adalah kekuatan pedang yang memandang rendah semua ciptaan, roh gagah berani yang menekan langit dan bumi dan memotong segala sesuatu di jalurnya. Satu tebasan untuk membagi hidup dan mati. Satu tebasan ke beberapa semua keluhan. Tebasan ini disebut, Severing Melancoli. Ini adalah yang terakhir dari 6 sikap agung sutra pedang bersukacita. Nama itu berasal dari ungkapan, aku punya pedang untuk memutuskan kemurungan, bersukacita di setiap nafas. Dan ketika pedang ini membelah udara, bang, 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 ruang di sekitarnya mendidih, dan energi asal yang terbungkus menjadi 800 garis pedang Ki yang masuk tiba-tiba tersebar dan hancur berantakan, seolah-olah tidak lagi terkendali. Pada saat yang sama, Li Changning mendengus kesakitan, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terselubung. Pedang Suyi benar-benar langsung memutuskan hubungan antara indera ilahi dan energi asal dari langit dan bumi. Akibatnya, dia kehilangan koneksi dengan kekuatan yang dia manipulasi. Setelah itu, di tengah ledakan yang mengguncang langit dan bumi, dia melihat Suyi memotong serangan besar-besaran dari 800 garis pedang Ki semudah jika itu terbuat dari kaca. Bang bang bang, serangkaian ledakan yang padat terdengar saat pedang Ki pecah, seperti 800 kembang api yang meledak di udara. Pemandangan itu cerah dan menyilaukan sampai ekstrim. Formasi 800 pedang, di mata Suyi, tidak berbeda dengan ayam tanah liat atau anjing porselen, itu tidak bisa menahan bahkan satu serangan pun. Saat pedang Suyi menghantam tanah, hasilnya seperti gempa bumi. Jurang besar, panjangnya 1000 kaki, terbentuk di bumi. Itu selurus seolah-olah dia menggambarnya dengan penggaris. Bahkan setelah jatuh, aura destruktif tetap ada di sekitarnya. Sepanjang tempat, semua orang terlalu terpana untuk berbicara. Bahkan orang-orang seperti Yu Xinglin dan Si Lanshan terpaku di tempat, benar-benar bingung. Pedang itu, betapa menakutkan, meskipun mereka hanya menonton dari kejauhan, mereka merasa seolah-olah itu menembus langsung ke dalam hati mereka, menghancurkan hambatan emosional mereka. Semua teror, keputusasaan, dan kebingungan mereka melonjak seperti tanah longsor atau gelombang pasang. Dentang, awan debu memenuhi udara. Di tengah keributan itu, Suyi bertanya dengan tenang, Li Changning, apa pendapatmu tentang pedangku? Li Changning berdiri di kejauhan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Rambutnya berantakan, pakaiannya compang camping, wajahnya pucat dan transparan, dan energinya dengan cepat menghilang, seperti gelombang surut, semakin lemah setiap saat. Dia langsung tampak berumur bertahun-tahun. Beberapa waktu berlalu sebelum dia berbalik dan, dengan susah payah, menatap Suyi dan berkata dengan suara serak, aku telah mengolah pedang selama 49 tahun.
Ketika saya menjadi Dewa Bumi, saya merenungkan niat pedang ular terbang, dan belajar bagaimana memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Saya berpikir bahwa saya dapat bersaing dengan siapapun dari generasi saya, dan bahwa saya adalah sosok yang menjulang tinggi di antara orang-orang dari kultivasi saya, atau bahkan dari kultivasi yang lebih tinggi. Siapa sangka hari ini, pedangmu akan menjadi lonceng kematianku. Li Changning menghela nafas panjang, ekspresinya merupakan campuran yang rumit antara kekaguman, keengganan, dan kepahitan. Kamu telah membunuhku, juga harga diriku. Tidak peduli betapa tidak relanya aku tidak bisa tidak mengagumi pedang dengan kekuatan seperti itu. Suaranya yang sunyi masih bergema di langit dan bumi saat kekuatan hidupnya yang terakhir diam-diam meninggalkan tubuhnya yang kurus. Pada akhirnya, dia terguling ke belakang, jatuh dari udara, dan jatuh ke bumi. Seorang Dewa Bumi dari kuil bulan mendalam Qin besar telah jatuh dalam pertempuran. First Immortal of the Sword, Chapter 303. Dentang, Su Yi menurunkan pedangnya, meletakkan tangannya di belakang, dan menatap mayat Li Changning. Dia menghela nafas, mereka mengatakan bahwa ketika situasimu menguntungkan, sepertinya langit dan bumi sendiri ada di pihakmu, tetapi ketika keberuntungan pergi, bahkan seorang pahlawan berjuang untuk mempertahankan kebebasan mereka. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar mengerti apa artinya itu? Untuk pembudidaya, tidak ada cara untuk menghindari meminjam kekuatan eksternal. Meminjam kekuatan langit dan bumi dengan tubuh seorang kultivator manusia dan memanfaatkan energi asal alam dapat membuat Anda lebih kuat untuk sementara, tetapi ketika saatnya tiba, kekuatan pinjaman Anda akan membuat Anda tersingkir atau menghidupkan Anda. Pada akhirnya, itu hanya akan menyakitimu. Su Yi tidak segan meminjam kekuatan, tapi dia enggan mengandalkan kekuatan eksternal setiap kali seseorang mencapai titik kritis. Ini adalah tabu besar dalam kultivasi, karena akan memengaruhi Dao Heart seseorang dan membatasi pencapaian seseorang di masa depan. Marsial Paman. Langit dan bumi hening sampai teriakan tidak percaya Yu Xinglin memenuhi udara. Li Changning adalah seorang kultivator yang tinggi dan terhormat dari kuil bulan mendalam Qin besar dan Dewa Bumi yang terkenal. Bagaimana mungkin Grandmaster muda bisa membunuhnya? Yu Xinglin terpuruk dalam kekecewaan saat kenyataan kejam menghantamnya. Sebelumnya, dia tenang, tersenyum, dan tenang, hatinya dipenuhi rasa percaya diri. Dia datang ke sini berpikir bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bisa mengalahkan Su Yi. Siapa yang mengira bahwa setelah bentrokan singkat, dia hanya lolos dari kematian di bawah pedang Su Yi. Pada awalnya, dia melihat ini sebagai penghinaan, dan dia berharap untuk meminjam kekuatan paman bela dirinya untuk menjatuhkan Su Yi sebagai gantinya. Dia ingin menggunakan pria yang telah mempermalukannya sebagai batu asa untuk membantunya menjadi lebih kuat. Siapa sangka pada akhirnya, Li Changning akan mati. Bagaimana Anda Xinglin bisa menerima ini? Sementara itu, Raja Pengikis Awan, Si Lanshan, merasakan hawa dingin di ekstremitasnya. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya, menembus sampai ke tulangnya, dan merinding naik tak terkendali di kulitnya. Beberapa hari yang lalu, dia sangat ingin agar Su Yi muncul. Bahkan setelah dia mendengar laporan pavilion 10 arah, dia sama sekali tidak takut. Ini karena dia mengira, selama Li Changning dan Yu Xinglin ada di sini, mereka memiliki ini di dalam tas. Membunuh Su Yi seharusnya semudah membalik tangan mereka. Ketika Su Yi muncul hari ini, dia sangat bersemangat, dan dia secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Dia bahkan sudah merencanakan bagaimana dia akan melapor ke keluarga Sujade Capital begitu Su Yi meninggal. Dia bahkan tidak pernah membayangkan. Li Changning yang perkasa, seorang Dewa Bumi, telah benar-benar mati. Puluhan ribu tentara yang ditempatkan di sini masing-masing terpaku di tempat. Gelombang mengalir melalui hati mereka, dan mereka terlalu terpana untuk berkata-kata. Di mata mereka, Dewa Bumi adalah legenda yang tak terkalahkan, sosok yang hanya bisa mereka lihat dari jauh. Tapi hari ini, pada saat ini, satu eksistensi transenden telah gugur dalam pertempuran. Dan lawannya hanyalah Grandmaster berusia 17 tahun. Itu terlalu mengejutkan. Ketika berita menyebar, itu pasti akan mengguncang seluruh bangsa, serta setiap seniman bela diri di dalamnya. Kamu bermarga Yu. Apakah Anda berhubungan dengan Yu Qingxi? Tatapan Su Yi tiba-tiba tertuju pada Yu Xinglin. Saat dia merasakan tatapan Su Yi, Yu Xinglin bergidik. Dia menyadari bahwa dia dalam masalah, barusan, dia sangat bingung dan terguncang sehingga dia benar-benar lupa melarikan diri selagi dia punya kesempatan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Yu Qingxi adalah bibiku, sementara aku adalah keturunan langsung dari klan nomor 1 Qin besar, keluarga Yu. Ayahku, Yu Yuandu, adalah kepala keluarga kami saat ini, sedangkan tuanku adalah Taoist Fast Blue dari sekte dalam kuil bulan yang mendalam. Ibuku adalah anggota kekaisaran Great Qin. Ketika dia melihat Yu Xinglin berencana untuk melanjutkan, seolah-olah dia sedang mengoceh dari daftar belanjaannya, Su Yi memotongnya. Jadi, maksudmu kau dan Li Changning datang ke sini atas perintah Yu Qingxi? Anda Xinglin tertawa dingin. Mengapa menanyakan itu?
Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda membunuh saya, bahkan Kaisar Zhou Agung tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Saat itulah si Lanshan akhirnya bereaksi. Dia berkata dengan tajam, Tuan Muda ketiga, status Tuan Muda Anda sangat istimewa. Jika Anda membunuhnya, kemungkinan besar Anda akan memprovokasi seluruh permusuhan Qin besar. Jadi, dia kemudian melihat Su Yi mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya. Bang! Gumpalan pedang Qi terbang ke arah Yu Xinglin. Namun, bertentangan dengan semua harapan, sesuatu meledak, dan penghalang cahaya yang tidak jelas menyelimuti Yu Xinglin, yang segera menghilang ke udara tipis. Jimat asal tembus pandang, alis Su Yi terangkat, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih. Ledakan, kekuatan asal melonjak di semua sisi saat Su Yi merebut kekuatan dari daerah sekitarnya. Riak tak berbentuk menyebar ke seluruh langit, meluas ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Bam! Beberapa ribu kaki jauhnya, di dekat pintu masuk perkemahan militer, udara pecah seperti gelembung sabun, dan sesosok tubuh terhuyung-huyung dan jatuh. Ini tidak lain adalah Yu Xinglin. Ini adalah waktu yang tepat untuk meminjam kekuatan langit dan bumi. Sayangnya, Li Changning sudah mati. Apakah dia di sini untuk melihat keindahan serangan ini? Dia segera mengerti, jika kita bersaing dalam hal kekuatan pinjaman, saya masih bisa membunuhnya semudah jika dia ayam. Su Yi menghela nafas seolah itu sangat disayangkan. Yu Xinglin terlalu kaget bahkan untuk berpikir jernih. Dia berteriak, Su Yi, aku mengaku kalah. Selama kau menghindarkanku, aku janji. Suara mendesing. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, seberkas pedang Qi turun dari surga, menembus tengkorak Yu Xinglin dan menembusnya. Dalam sekejap, tubuh dan jiwanya terbelah menjadi dua. Ujung pedang yang tajam meninggalkan lubang di tanah di bawahnya. Itu sangat dalam sehingga Anda tidak bisa melihat dasarnya. Kamu, setelah menyaksikan adegan berdarah ini, si Lanshan merasa terguncang. Sok dan kemarahan tumpang tindih dalam dirinya. Bagaimana dengan saya? Su Yi meliriknya, sangat nyaman. Ada lebih dari 10.000 prajurit berpengalaman yang ditempatkan di sini, semuanya sekuat harimau. Meski begitu, di bawah tatapan Su Yi, si Lanshan, seorang raja non-Zhou dari Zhou Agung, merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia bahkan hampir tidak bisa bernapas. Bahkan Dewa Bumi pun tidak cocok untuk Su Yi, apalagi dia. Tuan Muda ketiga, bahkan jika saya salah, saya bertindak atas perintah. Jika Anda memberi saya pengampunan Anda, saya bersedia membuka lembaran baru, bertobat atas kesalahan saya di masa lalu, dan bekerja seperti kuda atau lembu atas nama Anda. Tidak peduli apa yang Anda minta dari saya tidak akan menolak. Lutut si Lanshan berdebam ke kerumunan, dan dia bersujud. Seluruh kam terdiam. Setiap prajurit terakhir, dari prajurit hingga jenderal, tercengang. Di tentara pengikis awan, si Lanshan seperti pilar, namun sekarang, pilar, mereka telah bersujud di hadapan yang lain. Kamu ingin bertindak sebagai kudaku atau lembuku? Kamu sedang bermimpi, kata Su Yi dengan jijik. Aku sudah mengatakan aku di sini karena satu alasan, dan hanya satu alasan, aku datang untuk mengambil kepalamu untuk mengintimidasi orang-orang sepertimu. Saya tentu saja tidak akan kembali pada kata-kata saya. Si Lanshan langsung berdiri, wajahnya pucat pasi dan tidak sedap dipandang. Tuan Muda ketiga, apakah Anda sudah mati memaksa saya ke jalan yang tidak bisa kembali? Su Yi tidak membuang waktu berbicara dengannya. Dia menekankan jari-jarinya ke pedang dan menebas dari kejauhan. Suara mendesing. Pedang Qi yang bersinar melesat maju, seperti bayangan yang cepat berlalu. Si Lanshan mengangkat tangannya dan menghancurkan jimat giok. Cahaya berwarna darah melesat keluar darinya, mengembun menjadi perisai di depannya. Bang! Saat pedang Qi memecahkan perisai menjadi berkeping-keping, si Lanshan mengambil kesempatan untuk menghindari serangan fatal ini. Buru-buru, kalian semua, serang, bunuh bajingan itu, Su Yi. Si Lanshan meraung ke langit, janggut dan kumisnya dipenuhi amarah. Namun, ketika mereka mendengar ini, para prajurit terdekat tanpa sadar mundur beberapa langkah ke belakang. Mereka saling memandang, ekspresi mereka ragu-ragu. Su Yi bahkan bisa membunuh Dewa Bumi. Apakah mereka akan bertarung? Bukankah seniman bela diri fana seperti mereka hanyalah ngengat yang melemparkan diri ke dalam api? Selain itu, ini bukan pertempuran kecil di perbatasan, dan musuh mereka bukanlah musuh Zhou Agung. Siapa yang ingin terlibat dalam dendam pribadi si Lanshan? Ya, mereka adalah bagian dari tentara pengikis awannya, dan ya, mereka mengikuti perintahnya, tapi yang benar-benar mereka janjikan adalah Zhou Agung. Akibatnya, ketika si Lanshan memberikan perintahnya, pemandangan yang sangat canggung terjadi. Dia dikelilingi oleh tentaranya, namun tidak satupun dari mereka mengindahkan perintahnya. Kalian semua, si Lanshan hampir tidak berani mempercayai matanya. Dalam kata biasa ini, tidak ada yang lebih hampa dari otoritas. Apa yang harus Anda andalkan? Saat suaranya yang tenang terdengar, Su Yi menyerang sekali lagi. Menyembur. Kali ini, si Lanshan tidak memiliki jimat untuk membela diri. Dengan kultivasinya,
Bagaimana dia bisa memblokir serangan mematikan Sui? Kepalanya langsung terbang dari bahunya. Darah menyembur ke udara. Sui kemudian berbalik dan meninggalkan kemah. Dia adalah seorang pria muda berbaju biru, tinggi dan kurus, dengan sikap menyendiri dan terpisah. Kemanapun dia lewat, para prajurit pasukan pengikis awan membuka jalan. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Seorang pria berjalan, membelah pasukan 10.000 orang. Hanya setelah Sui menghilang dari pandangan, para prajurit merasakan beban berat terangkat dari bahu mereka. Mereka menghirup udara keruh yang panjang dan menyadari bahwa pakaian mereka sudah basah oleh keringat dingin. Tuan Su, kamu akhirnya kembali. Ketika dia melihat sosok Sui yang tegak dan menyendiri di kejauhan, Xiao Tianque langsung menyala. Dia khawatir sakit selama ini, tapi sekarang, dia akhirnya santai dan bergegas untuk menyambut Sui. Semuanya telah diselesaikan. Ayo kembali, kata Sui dengan senyum tenang dan bersahaja, seolah-olah menjelajah ke kamp tentara pengikis awan untuk mengambil kepala pemimpinnya tidak berbeda dengan menyelesaikan tugas biasa. Baik, Xiao Tianque langsung setuju, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Meskipun dia tidak melihat semua yang terjadi sebelumnya, dia yakin Sui baru saja melalui pertempuran yang luar biasa. Bagaimana lagi dia bisa menjelaskan semua fenomena surgawi dan duniawi yang mengejutkan itu? Ketika dia melihat Sui muncul tanpa cedera, Xiao Tianque langsung mengerti, kali ini, bahkan jika musuhnya lebih kuat, mereka tidak mungkin menyentuh Sui. Itu sudah cukup, Tuan Su, ketika kita kembali, bagaimana kalau aku mentraktirmu minum? Itulah yang ingin aku dengar. Hahaha, orang tua ini telah menyimpan cukup banyak minuman berkualitas selama bertahun-tahun. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat Anda minum sepuasnya. Saat mereka berdua berangsur-angsur menghilang ke kejauhan, suara samar-samar dari suara-suara lain yang nyaris tak terlihat terdengar dari jauh. Hari ini adalah hari ke-10 bulan keempat. Pada hari inilah Sui memasuki perkemahan tentara pengikis awan, membunuh dewa Qin besar di bumi, membunuh pewaris kepala klan nomor 1 Qin besar, dan mengambil kepala raja pengikis awan. Dia memasuki kemah yang terdiri dari puluhan ribu orang, tetapi seolah-olah mereka bahkan tidak ada di sana. Berita tentang kejadian ini mulai menyebar hari itu juga, menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu mengirimkan gelombang keributan besar-besaran di seluruh ibu kota prefektur putih. Sui cukup kuat untuk membunuh dewa bumi sekarang. Banyak orang terguncang, mata mereka melebar, dan mereka hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Ini tidak mungkin palsu. Jika hanya satu orang yang mengatakannya, kita bisa menyebut mereka pembohong dan memecatnya, tapi informasi ini datang dari puluhan ribu prajurit tentara pengikis awan. Bagaimana mungkin mereka berani berbohong tentang hal seperti itu? Jika mereka melakukannya, dan jika mereka tertangkap, itu akan membuat mereka kehilangan akal, kata beberapa orang dengan penuh percaya diri. Astaga, seorang Grandmaster berusia 17 tahun menebang Dewa Bumi. Aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Li Changning, Dewa Bumi dari Sekte Bulan Mendalam Qin Besar, Yu Xinglin, keturunan garis utama keluarga Yu Qin Besar, dan Raja Pengikis Awan, Si Lanshan, semuanya terbunuh. Sui akan membuat lubang di langit kalau terus begini. Beberapa anggota generasi yang lebih tua begitu terpana sehingga hati mereka bergetar di dada mereka, dan mereka tidak bisa tenang. Provinsi Putih bersebelahan dengan jantung Zhou Agung, dan melindungi ibu kota Giok. Banyak faksi bawahan keluarga Su tersebar di seluruh provinsi. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka panik, dan mereka segera mengirimkan berita itu ke ibu kota Giok dengan kecepatan setinggi mungkin. Berita menyebar terus-menerus. Semua orang tahu bahwa, seiring berjalannya waktu, insiden berdarah ini akan mengguncang seluruh Zhou Agung, menimbulkan gelombang besar yang tak terduga. First Immortal of the Sword, Chapter 304. Pertempuran yang terjadi di kamp tentara pengikis awan pada hari ke-10 bulan lunar keempat ditakdirkan untuk memasuki sejarah-sejarah Zhou Agung. Ini karena, di masa lalu, tidak ada Grandmaster yang pernah membunuh Dewa Bumi. Ini tidak diragukan lagi menjadi preseden baru, dan implikasinya luar biasa. Malam itu, di dalam kota kekaisaran, ibu kota Giok, kata-kata tentang eksploitasi Sui menggemparkan kota. Sui, putra seorang selir, benarkah sekuat ini? Sampai pada titik orang-orang mulai curiga bahwa dia dirasuki. Jika itu benar, siapapun yang menempati tubuhnya pastilah monster tua yang sangat kuat. Belum tentu. Mereka mengatakan bahwa di Sia Besar, seorang pemuda bernama Li Handeng pernah membunuh Dewa Bumi saat dia masih menjadi leluhur bela diri Xiantian. Li Handeng mungkin adalah bakat yang luar biasa, tapi dia jelas tidak dimiliki. Dunia ini tampaknya semakin tidak teratur. Semua jenis diskusi terdengar di seluruh ibu kota. Faksi yang lebih besar semuanya terguncang, begitu pula beberapa tokoh terkemuka dari generasi yang lebih tua yang sudah lama mengasingkan diri. Kekuatan yang ditunjukkan Sui dalam pertempuran hari ini terlalu menakutkan. Dia baru berusia 17 tahun, tetapi dia menggunakan kultivasinya sebagai Grandmaster tingkat ketiga untuk membunuh Dewa Bumi dari Sekte Bulan Mendalam Qin Besar.
Ini benar-benar membalikkan imajinasi kolektif mereka. Sebelum ini, tidak ada dari mereka yang mengira seorang seniman bela diri fana, seorang Grandmaster, dapat membunuh Dewa Bumi. Su Yi meninggalkan ibu kota Provinsi Kekaisaran pada tanggal 4, dan dia sudah tiba di Provinsi Putih. Kalau terus begini, dia akan mencapai ibu kota Giok hanya dalam beberapa hari. Bagaimana keluarga Su akan menanggapi ini? Bagaimana Yang Mulia menanggapi ini? Saat Su Yi tiba, badai macam apa yang akan dia bawa ke ibu kota Giok? Berbagai faksi dari Jade Capital semua berspekulasi tentang ini. Sebelum ini, meskipun Su Yi telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar di Provinsi Kekaisaran, faksi utama dari Jade Capital tidak terlalu tertarik. Lagi pula, Provinsi Kekaisaran terlalu jauh, itu sama sekali tidak sebanding dengan Jade Capital. Namun sekarang, Su Yi telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membunuh bahkan Dewa Bumi. Siapa yang berani meremehkannya sekarang? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, setelah pertempuran ini, tidak ada satupun anggota generasi muda Zhou Agung yang layak dibandingkan dengannya. Bahkan leluhur bela diri Xiantian tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Faksi utama Zhou Agung manapun akan memandang seseorang seperti ini dengan hormat. Itu juga bukan malam yang damai bagi keluarga Su. Tuan muda ketiga meninggalkan rumah pada usia 14 tahun, dan mengalami kecelakaan pada usia 16 tahun, kehilangan seluruh basis kultivasinya. Dia diusir dari Blue River Sword Manor, dan dia tenggelam untuk menjadi menantu tinggal keluarga Wen kota Guangling baru setahun lebih sedikit sejak itu, tapi dia bahkan bisa membunuh Earthly Immortals. Tuan muda ketiga kita telah dicemooh sejak usia muda dan dikutuk sebagai keturunan yang tidak layak dan tidak berbakti. Sekarang dia sudah dewasa dan menjadi kuat, dia pasti akan kembali untuk menyelesaikan skor. Set, diam. Di dalam keluarga Su, bahkan para pelayan terkejut saat mengetahui hal ini. Dan para petinggi, ketika mereka mendengar berita itu, mereka merasa sulit untuk beristirahat dengan tenang. Halaman payung hijau, kediaman Su Hongli, saat itu tengah malam, dan bintang-bintang menghiasi langit, hanya nyaris tak terlihat melalui lapisan awan berkabut. Sekelompok petinggi keluarga Su berdiri di luar. Semuanya menunggu kabar lebih lanjut. Pilih salah satu anggota grup secara acak, dan Anda akan memiliki seseorang yang dapat mengintimidasi seluruh wilayah dengan satu hentakan kaki. Semuanya memiliki otoritas yang luas dan luas jangkauannya. Namun sekarang, mereka diam seperti patung tanah liat, mereka tidak berani mengeluarkan suara. Sementara itu, di dalam kediaman itu sendiri, Su Hongli mengenakan jubah berlengan lebar, dan duduk santai di aula yang diterangi lampu. Ada 3 orang lain di sana bersamanya. Mereka, masing-masing, adalah istri keempatnya, Yu Qingzi, putra mereka, Su Boning, dan seorang Taois tua yang kurus dengan sikap transenden yang terpisah. Yu Qingzi berdiri di tengah aula besar, wajahnya yang cantik pucat pasi. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Su Boning berdiri di samping, alisnya menyatu erat. Ekspresinya benar-benar mendung dan tidak pasti. Su Hongli melambai. Kamu boleh pergi. Yu Qingzi tercengang, dan hatinya melonjak dengan kepahitan yang mendalam. Suamiku, kali ini bukan hanya Li Changning yang meninggal. Keponakanku, Yu Xinglin, juga meninggal. Insiden ini, dia baru saja mengatakan ini ketika dia merasakan tatapan Su Hongli beralih ke arahnya. Yu Qingzi melompat, lalu gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia tidak berani berkata lagi. Saya telah membuat keputusan, kata Su Hongli tanpa ekspresi. Beritahu yang lain bahwa langit belum runtuh, dan mereka harus mengurus urusan mereka seperti biasa. Yu Qingzi menarik napas dalam-dalam, menahan amarah, kesedihan, dan kepahitannya, lalu mengangguk. Baik, namun, Su Boning tidak bisa menahannya. Dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Ayah, setelah kejadiannya, siapa yang tahu berapa banyak warga Jade Capital yang menertawakan keluarga Su kita? Apa kamu tidak marah? Ekspresi Yu Qingzi berubah drastis, dan dia segera menghukum putranya. Boning, kamu tidak bisa berbicara dengan ayahmu seperti itu. Ayahmu telah mengambil keputusan, dan bukan tempatmu untuk menanyainya. Cepat dan ikut aku. Dengan itu, dia menangkapnya, berbalik, dan menyeretnya pergi. Dari awal hingga akhir, ekspresi Su Hongli tetap tenang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya setelah Yu Qingzi dan Su Boning menghilang dari Verdant Parasol Courtyard, ekspresi melankolis muncul tanpa diminta di wajah Su Hongli. Dia menghela nafas, bocah itu baik dalam segala hal, kecuali dia terlalu bertingkah dan terburu nafsu. Sudah jelas bahwa ibunya telah memanjakannya sampai busuk. Penatua Taois di sampingnya tertawa dan berkata dengan lembut, dia masih muda, itu tidak bisa dihindari. Dia hanya membutuhkan lebih banyak bimbingan untuk maju. Su Hongli mengangguk, lalu melirik yang lebih tua. Saudara Taois, bagaimana Anda memandang masalah ini? Senyum lelaki tua itu memudar. Setelah hening sejenak, dia berkata, kultivasi Li Changning berada di alam penghindaran butir dari asal Dao. Di Gridkin, dia berada di antara 3 teratas di antara kultivasinya, dan dia mewarisi keahliannya dari Raja Naga Banjir Putih.
Sepanjang Great Qin, kurang dari 10 orang akan mampu membunuhnya. Dia berhenti, matanya berkedip. Su Yi itu, dengan kultivasi Grandmaster tingkat ketiganya, berhasil membunuh seseorang seperti Li Changning benar-benar agak aneh. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, ada dua kemungkinan penjelasan. Su Hongli melambai. Tidak perlu membahas kemungkinan dia dirasuki. Mari kita dengar kemungkinan lainnya. Nada suaranya membawa jejak kebencian dan penolakan. Penatua Tao mengangguk, lalu menegakkan punggungnya sebelum berkata, kemungkinan kedua adalah Su Yi menerima warisan dari seorang kultivator dunia lain yang perkasa. Teks kuno mencatat bahwa beberapa ahli maha kuasa dapat menggunakan jiwa mereka untuk memberdayakan orang lain secara langsung. Mereka yang menerima warisan sedemikian rupa secara efektif tercerahkan dalam semalam. Mereka dapat langsung memahami sebagian dari pengetahuan dan pengalaman ahli yang tinggi tersebut, yang dapat mereka gunakan untuk mencapai pertumbuhan yang cepat dalam kultivasi mereka. Seperti yang Anda ketahui, rekan Taois, jalur kultivasi yang sebenarnya dimulai dari alam peredaran darah martial Dao, tetapi setiap langkah perjalanan menyembunyikan rahasia yang mendalam. Teknik kultivasi dan warisan seniman bela diri duniawi jauh dari sebanding dengan yang digunakan oleh kultivator sejati. Jika Su Yi adalah orang seperti itu berarti dia melangkah ke jalur seorang kultivator sejati sejak awal. Tambahkan itu untuk menerima warisan ahli yang perkasa, dan wajar saja jika kekuatan yang dimilikinya jauh melampaui seniman bela diri dari dunia duniawi. Setelah mengatakan ini, Taois yang lebih tua hanya bisa menghela nafas. Li Changning mungkin kuat, tetapi dia, pada akhirnya, adalah seorang kultivator yang lahir dan besar di benua Azure, dan dia hanya berada di alam penghindaran butir. Dia jauh dari ahli dunia lain yang perkasa seperti halnya semut dari kita. Tatapan Su Hongli agak terfokus. Saya mencapai kesimpulan yang sama, tetapi saya masih tidak mengerti di mana anak yang tidak layak itu mendapatkan warisannya. Dia pernah ke Blue Thistle Yao Mountain dan Treasure Temple Yao Mountain, tetapi saya telah mengunjungi keduanya juga, dan selain dari dua penghalang spasial yang tersegel, tidak ada yang perlu diperhatikan di sana. Penatua tiba-tiba tersenyum tipis. Rekan Taois, apakah Anda ingat murid pengecut yang tak tertandingi dari Raja Penelan Laut? Taois kecil itu, Ge Qian. Alis Su Hongli terangkat. Itu dia. Penatua itu mengangguk. Bocah itu menyembunyikan rahasia besar pada dirinya, saya curiga dia menerima warisan dari seorang ahli yang perkasa. Namun, dia sangat berhati-hati dan waspada, dan dia menyembunyikan semua tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa setiap saat. Tapi meskipun dia tidak mengetahuinya, tuannya, Ge Changling, telah lama mendapatkan beberapa petunjuk. Dia hanya merasa tidak cocok untuk mengekspos Ge Qian. Pria tua itu tertawa, belum lama ini, saya mengunjungi Ge Changling. Saya ingin melihat Ge Qian saat saya di sana juga, tetapi seolah-olah dia mengantisipasi kedatangan saya, dia pergi sebelum aku tiba. Rupanya, dia sedang menjelajahi Laut Hitam di utara Zhou Agung. Saudara Taois, menurutmu putraku yang tidak layak seperti Ge Qian, dan dia juga menyembunyikan warisan dari seorang ahli yang tinggi? Tanya Su Hongli. Taois tua itu mulai berbicara, lalu ragu-ragu. Tapi Su Hongli sepertinya mengerti apa yang dia maksud, dan dia memotongnya terlebih dahulu. Tidak mungkin bocah itu dirasuki. Kalau tidak, mengapa dia tetap terpaku pada membalaskan dendam ibunya? Saat dia berbicara bagian terakhir itu, nadanya terdengar sedikit dingin. Penatua terdiam beberapa saat sebelum berkata, rekan Taois, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, Su Yi akan segera mencapai ibu kota Giok. Kamu bagaimana rencanamu untuk merespons? Sikap Su Hongli santai dan santai saat dia berkata dengan datar, awalnya saya mengatakan bahwa saya akan memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru dan bertobat. Tenggat waktunya adalah hari kelima bulan lunar kelima. Namun, ketika dia membunuh Xia Houlin dan yang lainnya, saya memutuskan bahwa bahkan jika dia menundukkan kepalanya dan mengakui kejahatannya, menjadi yang kelima, saya tidak akan mengampuni dia. Nada suaranya tenang, namun tidak menyisakan ruang untuk keraguan atau argumen. Tampaknya Su Yi membunuh Li Changning tidak membuatnya merasakan tekanan tambahan. Taois tua merenung sejenak, lalu berkata, tetapi jika Anda melakukan itu, dan jika Su Yi mengunjungi perkebunan keluarga Su pada tanggal 4 seperti yang dia katakan, saya khawatir dia akan menyebabkan insiden besar. Su Hongli tersenyum, tapi dia tidak memikirkannya. Jika dia menjadi besar kepala setelah membunuh Li Changning dan mengira dia bisa bertindak sesukanya, dia salah besar dan menyeluruh. Saat itulah suara hormat bergema dari luar aula besar. Yang mulia pembimbing negara telah tiba. Su Hongli sama sekali tidak tampak terkejut. Dia menoleh ke Taois tua dan berkata, lihat. Bahkan Hong Sensang tidak bisa tetap tenang. Penatua tertawa. Pembimbing negara selalu curiga ada sesuatu yang aneh terjadi dengan Su Yi. Su Yi membunuh Li Changning, tidak dapat dihindari bahwa ini akan menarik perhatian Hong Sensang. Dia berhenti, lalu berkata, selain itu, sangat mungkin bahwa pembimbing negara ada di sini atas nama Kaisar. Mata Su Hongli berkilat. Dia menghadap keluar aula besar dan memerintahkan, undang guru negara bagian.
Tak lama kemudian, seorang pria setinggi dan tegak seperti pinus muncul di kejauhan, lalu berjalan mendekat. Dengan jubah abu-abu panjang, dia tampak khas dan anggun. Rambut panjangnya diikat dengan jepit rambut giok, dan raut wajahnya jelas, dengan ekspresi hangat di wajahnya. Kecuali matanya, mereka bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan setiap kali dia melihat sekeliling, tatapannya tampak mengintip ke relung hati manusia yang paling dalam, mengungkapkan semua rahasia. Itu sangat menakutkan. Ini adalah pembimbing negara Zhou Agung saat ini, serta kepala istana Akademi Phoenix Pass, Hong Sensang. First Immortal of the Sword, Chapter 305. Bahkan ketika dia melihat Hong Sensang mendekat, Su Hongli tidak bangun. Ekspresinya datar, dengan sedikit jarak. Silahkan duduk. Hong Sensang tidak memikirkannya. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan halus memiringkan kepalanya ke tetua Taois. Rekan Taois, lama tidak bertemu. Penatua tersenyum dan mengangguk kembali. State Preceptor, sikapmu bahkan lebih mengesankan daripada di masa lalu. Selamat. Hong Sensang dengan santai menemukan tempat duduk, lalu berkata, saya datang ke sini tengah malam untuk membahas dua hal. Setelah saya selesai, saya akan pergi. Tolong, beritahu saya secara langsung, kata Su Hongli. Mata emas samar Hong Sensang menoleh ke arah Su Hongli. Pertama, dalam beberapa hari, Su Yi akan tiba di ibu kota Giok. Yang Mulia memerintahkan saya untuk menanyakan tentang sikap Anda terhadap situasi tersebut. Ini urusan keluarga Su, kata Su Hongli tanpa banyak berpikir. Saya secara alami akan menyelesaikannya sendiri. Ketika saatnya tiba, Yang Mulia dapat melihatnya sendiri. Alis Hong Sensang berkerut, tetapi sesaat kemudian, dia mengangguk. Masalah kedua adalah bahwa dua misi diplomatik sedang dalam perjalanan ke sini, baik Qin Besar dan Wei Besar telah mengirim utusan ke Zhou Agung. Diperkirakan mereka akan tiba di Zhou Agung dalam 7 hari. Alis Su Hongli terangkat. Apakah ada yang berbeda dari kedua misi diplomatik ini? Mereka memang tidak biasa, kata Hong Sensang. Atau bisa dibilang, belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berhenti, lalu melanjutkan, sampai sekarang, yang kita tahu adalah bahwa misi diplomatik Wei Agung berada di bawah kepemimpinan tetua tertinggi Sekte Roda Bulan, Yun Zongqi. Misi Great Qin dipimpin oleh Kepala Tetua Aula Arhat Kuil Sanglin, Lonely River. Tatapan Su Hongli sekarang agak serius, dan dia bergumam, ini benar-benar tidak sederhana. Tetua tertinggi Sekte Roda Bulan, Yun Zongqi, dan Kepala Tetua Kuil Sanglin di Arhat Hall, Lonely River, adalah Dewa Bumi yang terkenal sejak lama. Ini hanyalah misi diplomatik, namun masing-masing dipimpin oleh Dewa Bumi. Ini praktis belum pernah terjadi sebelumnya. Penatua Taois telah diam selama pertukaran ini, tetapi sekarang, dia tiba-tiba angkat bicara. Mungkinkah mereka ada di sini karena Su Yi? Sangat mungkin, kata Hong Sensang. Menurut informan pengawal naga bayangan Istana Kekaisaran, Su Yi membunuh tetua sekte luar Sekte Roda Bulan, Liu Hongqi, saat dia masih berada di ibu kota provinsi Kekaisaran. Selanjutnya, gadis pelayannya, Cha Jin, adalah salah satu murid warisan mereka. Dan baru beberapa hari yang lalu, Su Yi berkelana ke kuil harta karun Gunung Yao. Diduga terjadi konflik antara dia dan sesepuh Taming Dragon Hall, Sutra Kren, serta orang-orang yang menemaninya. Menurut laporan Paviliun 10 Arah, Sutra Kren dan teman-temannya semuanya meninggal di kuil harta karun Gunung Yao. Saya khawatir Su Yi juga terlibat langsung dengan ini. Hong Sensang kemudian melirik Su Hongli sekali lagi. Ini berarti kali ini, utusan dari Qin Besar dan Wei Besar kemungkinan besar datang ke sini untuk menargetkan Su Yi. Su Hongli bertemu dengan tatapan Hong Sensang secara langsung. Anakku yang tidak layak itu mungkin telah menyebabkan masalah, tapi apa hubungannya denganku? Jangan beritahu saya bahwa mereka berani meminta pertanggungjawaban saya untuk ini. Hong Sensang menggelengkan kepalanya. Tidak, saya curiga bahwa para pembudidaya Wei Besar dan Qin Besar percaya ada sesuatu yang mencurigakan tentang Su Yi. Kemungkinan besar mereka menargetkan keberuntungan apapun yang dia sembunyikan padanya. Harta benda, wajah Su Hongli tidak bisa menyembunyikan ejekannya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, bukankah berbagai ahli yang mencoba mencegat perjalanan keturunan yang tidak layak itu menargetkan apa yang disebut keberuntungan juga? Tapi siapa yang tahu kekayaan apa yang dia sembunyikan, jika ada? Tatapan Hong Sensang sangat dalam dan mendalam. Kakak Su, jangan bilang bahwa bahkan dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa melihat rahasia bocah itu. Su Hongli berkata dengan tenang, saya tahu apa yang Anda curigai, dan saya tahu Anda punya banyak alasan untuk mencurigainya. Anda berpikir bahwa anak yang tidak berbakti adalah tipe orang yang sama dengan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, dia tidak. Hong Sensang langsung terdiam. Beberapa saat kemudian, dia bangkit. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan, jadi izinkan aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Su Hongli tetap duduk. Dia tidak berniat untuk bangun dan melihat gurunya keluar. Tetua Taois, bagaimanapun, bangkit dan melihatnya ke pintu. Ketika mereka keluar dari aula besar,
Hong Sensang tiba-tiba bertanya, rekan Taois, bagaimana menurutmu? Penatua tersenyum tipis. State Preceptor, tidak perlu ketidaksabaran. Hari ini baru hari ke-10 dari bulan lunar keempat. Bulan depan, pada tanggal 4, jawaban atas semua misteri ini mungkin akan menjadi jelas. Hari keempat bulan kelima Hong Sensan merenung sejenak dalam diam, lalu mengepalkan tinjunya. Selamat tinggal. Dia melangkah pergi, sementara yang lebih tua berbalik dan masuk kembali ke aula dengan sedikit desahan sedih. Aku sudah bisa melihatnya, di masa mendatang, ibu kota Giok akan benar-benar semarak. Su Hongli berkata dengan tenang, dibandingkan dengan sedikit keributan, saya lebih peduli dengan Epoch Radiant yang akan datang. Kapan itu akan tiba? The Radiant Epoch pasti akan melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Taois tua itu menghela nafas. Rekan Taois, apakah Anda ingat apa yang pernah dikatakan Ge Changling? Saat Radiant Epoch tiba, semua yang terbelenggu di benua Azure akan menyapu seluruh dunia sekali lagi. Beberapa kalimat melayang ke lautan mental Su Hongli. Kekuatan yang disegel suatu hari nanti akan membebaskan diri dari bumi. Segala sesuatu yang terbelenggu suatu hari akan lepas dari ikatannya. Peristiwa besar dan pertumpahan darah di hari-hari yang telah lama berlalu akan kembali lebih megah dari sebelumnya. Sebelum kabut terbelah, pertimbangkan semua pertanda kejadian yang tidak biasa. Beberapa waktu berlalu sebelum Su Hongli akhirnya berkata, saya menantikannya. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, keluarga Lan Ling Xiao, Su Yi bersandar dengan santai di halaman. Dia sadar, sebelumnya, dia terlibat dalam malam pesta mabuk-mabukan dengan Xiao Tiankui, Xiao Hengqiu, dan petinggi keluarga Xiao lainnya. Dia tidak tahu berapa banyak guci anggur yang dia konsumsi, tapi bahkan sekarang, dia merasa sedikit mabuk. Andai saja Cajin ada di sini, pikir Su Yi dalam hati. Dia berpikir sejenak, lalu menepuk labu pemelihara jiwa. King Wan yang luas dan menggemaskan melayang dalam gaun merahnya, lalu mengedipkan matanya yang besar dan berkilau dengan malu-malu. Tuan Mistik, apa perintahmu? Gosok pundakku untukku, kata Su Yi. Oh, King Wan buru-buru mulai bekerja. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan menekan bahu Su Yi, menggunakan kekuatan yang tepat. Su Yi menutup matanya dengan puas, lalu bertanya dengan bingung, bagaimana kemajuanmu dengan Sutra Asura 10 arah yang kuajarkan padamu? Melapor ke Mystic Master, aku hanya selangkah lagi dari metamorfosis menjadi hantu. Saat King Wan mengatakan ini, matanya berbinar seperti kristal. Jangan terburu-buru. Jalur pembudidaya hantu jauh lebih berbahaya daripada jalan lain, dan penuh dengan jebakan. Semakin kuat fondasi Anda, semakin tinggi pencapaian Anda, kata Su dengan santai. Hantu yang menjadi hantu seperti seniman bela diri manusia yang menjadi pembudidaya origin Dao dalam satu ikatan. Ketika saatnya tiba, King Wan akan menjadi seorang kultivator sejati dalam segala hal. Satu-satunya perbedaan adalah dia berjalan di jalur pembudidaya hantu. Namun, menjadi hantu harus menjalani kesengsaraan metamorfosis. Ini sangat berbahaya, dan penampakan biasa tidak memiliki harapan untuk mengatasinya. Ini karena, dibandingkan dengan makhluk hidup biasa, penampakan adalah yang paling mungkin menderita hukuman dewa saat mereka mengejar keabadian dan mencari Dao. Su Yi berpikir sejenak, lalu menambahkan, ketika kamu mengalami kesengsaraanmu untuk menjadi hantu, aku akan bertindak sebagai pelindung dharmamu. Terima kasih banyak, Mystic Master. King Wan langsung tertawa terbahak-bahak, dan matanya terpejam puas, seperti bulan sabit kecil yang cantik. Dia menggosok bahu Su Yi dengan antusiasme yang lebih besar, dan dari waktu ke waktu, dia mengayunkan tinju kecilnya dan memukul punggungnya. Sejak kamu memulai kultivasi, apakah kamu sudah memulihkan ingatanmu? Tanya Su Yi. King Wan tampak agak tersesat. Dia menggelengkan kepalanya. Aku belum. Sepertinya kita harus menunggu sampai kamu melangkah ke jalur kultivasi yang sebenarnya, tapi tidak perlu terburu-buru. Saya sudah tahu bahwa giok jiwa yang pernah Anda tempati kemungkinan besar berasal dari dunia lain, kata Su Yi. Segel jauh di dalam Blood Thistle Yao Mountain cepat atau lambat akan hancur, dan ketika itu terjadi, banyak pembudidaya dunia lain akan mengerumuni. Ketika saatnya tiba, saya akan menangkap beberapa dan bertanya kepada mereka. Gerutu King Wan. Dia ragu sejenak, lalu berkata, Guru Mistik, saya sebenarnya cukup puas dengan kehidupan kultivasi ini. Saya tidak memiliki ketakutan, kekhawatiran, atau masalah, dan saya tidak perlu memikirkan apapun. Itu bagus. Su Yi tertawa. Itu karena kau bersamaku. Seandainya ada kultivator lain yang menemukan Anda, saya khawatir mereka telah melihat Anda sebagai harta karun dan memurnikan Anda sejak lama. King Wan menjulurkan lidahnya, lalu berkata dengan malu-malu, Tuan Mistik, aku tidak akan meninggalkanmu, kecuali kau tidak menginginkanku lagi. Saat dia mengatakan bagian terakhir itu, suaranya menghilang. Su Yi menggeliat. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu lagi? Ketika saya siap untuk melangkah ke Spirit Dao, saya membutuhkan Anda untuk terlibat dalam kultivasi ganda dengan saya. Kami akan membangun fondasi kami bersama.
Kultivasi ganda. Pipi King Wan yang cantik tapi sedikit gemuk langsung berubah semerah apel, dan dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Master Mistik, dia masih memikirkan tentang itu. Tuan Su, ada biksu besar di luar. Dia bilang dia di sini untuk menemuimu. Suara Zijin terdengar dari luar halaman. Su Yi menepuk tangan kecil lembut yang diletakkan King Wan di bahunya. Kamu harus kembali untuk saat ini. Ah, oke. King Wan bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Dia buru-buru menurunkan tangannya, berubah menjadi kepulan asap, dan menghilang ke labu pemelihara jiwa. Saya baru saja menyentuh tangannya, tetapi dia memiliki reaksi yang begitu besar. Su Yi menggelengkan kepalanya, lalu menghadap gerbang halaman dan berkata, Nona Zijin, suruh dia masuk. Tak lama kemudian, seseorang mendorong gerbang terbuka dari luar, dan seorang biksu yang sangat gemuk berjalan masuk. Dia praktis harus masuk melalui pintu agar bisa masuk. Dia mengenakan jubah biksu yang compang camping, dengan separuh dadanya terbuka. Wajahnya mengkilat dan berminyak. Ketika dia melihat Su Yi bersandar di kursi anyamannya, dia langsung mengambil beberapa langkah cepat ke depan, tersenyum, dan mengepalkan tinjunya. Biksu Hongji menyapa Anda, Tuan Muda Su. Su Yi melirik biksu itu. Pria itu sangat gemuk sehingga pipinya bergoyang ketika dia tersenyum. Untuk apa kamu datang? Biksu itu, Hongji, buru-buru berkata, saya tidak akan merahasiakannya. Saya di sini sebagai perwakilan dari Paviliun 10 Arah. Pertama, saya di sini untuk mengantarkan harta. Kedua, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tas berisi dan menyodorkannya dengan kedua tangan. Tuan Muda Su, ini berisi 20 batu roh tingkat 5 yang menjadi hak Anda sesuai kesepakatan kita. Tolong, terima mereka. Su Yi berseru, bukankah Paviliun 10 Arah Anda menghubungi orang-orang secara eksklusif melalui Swiftlight Sparrows? Mengapa Anda membuat penampilan pribadi kali ini? Biksu itu tersenyum dan menjelaskan, Tuan Muda Su, Anda bukan orang biasa, dan kami tentu saja tidak dapat memperlakukan Anda dengan tidak hormat. Ini adalah tampilan dari ketulusan Paviliun 10 Arah. Kami harap Anda tidak mengejar apa yang terjadi sebelumnya atau salah memahami niat kami. Su Yi memang sedikit terkejut. Siapa yang mengira bahwa organisasi yang terkenal karena kerahasiaannya, sebuah faksi yang tersebar di seluruh Zhou Agung, Wei Agung, dan Qin Agung, akan sangat sopan. Sikap biksu itu tidak hanya hormat, dia begitu bersemangat sehingga membuatnya tampak sedikit ketakutan. Su Yi berpikir, lalu berkata, lalu apa yang membawamu ke sini kali ini? First Immortal of the Sword, Chapter 306. Biksu Hongji menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tuan Muda Su, apakah Anda mungkin tertarik untuk bergabung dengan Paviliun 10 Arah? Sebelum Su Yi dapat menjawab, biksu itu tersenyum patuh dan melanjutkan, jika Anda bergabung dengan kami akan mempromosikan Anda langsung ke peringkat sesepuh, dan Anda akan mengawasi masalah seluruh bangsa. Selain itu, setiap bulan, Anda akan menerima 100 batu roh tingkat 4, 50 batang obat spiritual tingkat 4, dan... Kata-kata itu mengalir tanpa henti saat dia menyebutkan manfaat besar dari bergabung. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kondisi ini cukup menggoda bahkan Dewa Bumi. Lebih penting lagi, setelah menjadi sesepuh dari Paviliun 10 Arah, Anda dapat menukar akumulasi prestasi Anda dengan tingkat intelijen rahasia tertinggi organisasi. Tapi Su Yi sama sekali tidak tergerak. Dia berkata tanpa sedikit pun kejutan, mengapa kamu tiba-tiba mengundangku untuk bergabung denganmu? Biksu itu tiba-tiba merasa canggung. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, aku di sini atas perintah. Ini adalah keputusan bos kami. Bos adalah pemimpin cabang Great Zhou dari Paviliun 10 Arah, serta kepala dari kami 7 tetua. Itu adalah ide kepala tetua Anda. Su Yi langsung sedikit terkejut. Biksu Hongji menjelaskan, dia adalah kepala tetua kami di dalam Zhou Agung. Kami memiliki 7 penatua di setiap negara tempat kami beroperasi. Oh, kata Su Yi, dan di sini saya pikir posisi penatua jarang. Tidak kusangka ada begitu banyak dari kalian di setiap kerajaan. Ekspresi biksu itu membeku. Seandainya ada orang lain yang berani mengatakan hal seperti itu, dia akan menyapu lengan bajunya dan pergi dengan jijik. Siapa di bawah langit yang berani memandang rendah para tetua Paviliun 10 Arah? Bahkan Dewa Bumi harus memperlakukan mereka dengan sopan. Tapi ini Su Yi, dia tidak berani marah. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Su, posisi sesepuh tidak remeh seperti yang Anda bayangkan. Misalnya, jika saya muncul di Jade Capital, kepala dari berbagai keluarga terkemuka akan menyambut saya dengan hormat. Bahkan Kaisar saat ini akan menghormatiku sebagai tamu terhormat. Su Yi melambai dan memotongnya. Jangan katakan lagi, bahkan jika Anda menjanjikan saya surga, saya tidak akan tertarik. Ini bukan karena aku merendahkanmu, tapi karena aku selalu malas, saya tidak mentolerir orang lain yang memerintah saya. Setelah jeda singkat, tercengang, Hongji tampak lega, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya.
Seperti yang diharapkan, saya tahu sosok tak tertandingi seperti Anda tidak akan menerima tawaran kami. Dia berhenti, lalu tersenyum. Tuan Muda Su, bos berkata bahwa jika Anda menolak, saya harus bertanya apakah Anda bersedia menciptakan karma baik antara Anda dan Paviliun 10 arah kami. Karma baik, kali ini, Su Yi terlihat agak tertarik. Mari kita dengarkan. Biksu itu berdeham, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Su, Paviliun 10 arah ingin bekerja sama dengan Anda dalam jangka panjang. Jika ada informasi yang Anda minati, selama kami memilikinya, kami akan menawarkannya kepada Anda, gratis. Dia berhenti, lalu melanjutkan, jika kami memiliki bisnis yang ingin kami bantu, kami akan meminta Anda membantu kami jika memungkinkan. Tentu saja, Anda dipersilakan untuk menolak. Singkatnya, apakah Anda membantu atau tidak, itu terserah Anda dan suasana hati Anda, kami benar-benar tidak akan mendorong. Jika Anda setuju untuk membantu kami secara alami akan membalas Anda dengan murah hati. Ketika dia mendengar ini, Su Yi berkata sambil berpikir, kedengarannya cukup bagus. Itulah mengapa saya menyebutnya membangun karma baik, Biksu Hongji tertawa. Kepala tetua mengatakan bahwa kita harus berterus terang dengan sosok seperti dirimu, dan bahwa kita harus menawarkan ketulusan kita sepenuhnya jika ingin berhasil membangun hubungan yang positif. Itu agak menarik. Su Yi juga tertawa. Kepala tetua Anda ini adalah sesuatu yang luar biasa. Biksu itu batuk kering. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, kepala tetua memang sesuatu yang luar biasa, dia berada di puncak masa mudanya, serta kecantikan yang tiada taraf dan elegan. Dia cantik di luar dan pintar di dalam, seorang wanita seperti bidadari abadi. Anda mungkin tidak tahu ini, tapi kecantikannya cukup untuk menjatuhkan kota dan bahkan seluruh negara, dan menjungkir balikkan masa. Segera setelah dia memulai topik ini, biksu yang gemuk dan berminyak itu mulai meluap dengan antusias, dan kata-kata itu keluar dengan aliran yang tak henti-hentinya. Su Yi, sementara itu, sedikit terkejut. Siapa-siapa yang memuji orang lain seperti itu? Dia tanpa sadar melihat sekeliling, lalu berkata sambil berpikir, jangan bilang, apakah ada Swiftlight Sparrows di dekat sini? Biksu yang sibuk memuji pemimpinnya membeku, lalu menggosokkan kedua tangannya dengan canggung. Itu Tuan Muda Su, matamu bagus. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Biksu itu jelas takut pada kepala sesepuh. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun atau melakukan satu gerakan pun secara bergantian. Biksu Hongji berpikir sejenak, lalu mengaduk-aduk lengan bajunya dan mengeluarkan setumpuk jimat giok, yang dia persembahkan dengan kedua tangannya. Tuan Muda Su, saya membawa beberapa intelijen rahasia yang melibatkan Anda. Jika Anda melihat ke dalam, Anda akan mengerti. Su Yi menerima jimat batu giok. Materi mereka luar biasa, semuanya terbuat dari spirit Green Nephite, bahan yang sangat mudah untuk diukir informasi. Pada hari ke-7 bulan lunar ke-4, misi diplomatik dari Qin Besar dan Wei Agung tiba di ibu kota Gyeokzhou Agung. Delegasi Great Qin dipimpin oleh Lonely River di Kuil Sanglin, kepala tetua Aula Arhat, sementara delegasi Great Wei berada di bawah kepemimpinan sesepuh tertinggi dari Sekte Roda Bulan, Yun Zongqi. Keduanya adalah pembudidaya alam penghindaran gandum yang telah lama berdiri. Kedua pihak menyertakan beberapa anggota dengan status yang tidak biasa. Ini baru berita pertama, tapi sudah menarik minat Su Yi. Apakah dua misi diplomatik ini ada karena aku? Biksu Hongji berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Su, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi reputasi Anda telah menyebar ke Great Qin dan Great Wei. Nama Anda dikenal oleh para pembudidaya kedua negara. Tambahkan itu ke konflikmu baru-baru ini dengan Sekte Roda Bulan dan Kuil Sanglin, dan... Su Yi langsung mengerti. Apakah mereka di sini untuk balas dendam? Biksu itu mengedipkan mata. Tidak, kemungkinan besar mereka mengincar keberuntunganmu. Nasib baik, Su Yi tertawa datar, tapi dia tidak mau repot-repot memperhatikan masalah ini lebih jauh. Dia mengambil jimat kedua dan memeriksanya sebentar. Tetua Sekte Hidensky, Raja Api Delima, memiliki 3 murid. 1. Ran Chongyang, memasuki Zhou Agung pada tanggal 9 dan bertemu dengan Kepala Istana Skywalk Academy, Wang Zuo. Malam itu juga, Ran Chongyang berangkat menuju utara. Kami curiga dia menuju ke Jade Capital. Ketika dia melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mereka datang untukku secepat ini. Dia masih ingat yang keempat. Pada malam yang sangat hujan itulah dia mengalahkan Wang Zuo di stasiun Dragon Bridge, lalu membunuh gumpalan jiwa Raja Api Delima yang bersembunyi di musang hitamnya. Hanya 5 atau 6 hari telah berlalu sejak itu, tetapi yang disebut Raja Api Delima telah mengirim rakyatnya ke Zhou Agung, dia jelas ingin membalas dendam dengannya. Apakah Paviliun 10 arahmu tahu tentang Sekte Hidensky? Tanya Su Yi. Dia pernah mendengar Wang Zuo mengatakan bahwa meskipun pasukan Sekte Hidensky didistribusikan ke seluruh Qin besar, kemungkinan besar mereka berasal dari Xia besar. Dan dia curiga bahwa Raja Api Delima adalah salah satu pembudidaya spirit Dao dari Great Xia. Kami mengetahuinya, tetapi pemahaman kami sangat terbatas.
Ekspresi serius muncul di wajah biksu itu. Faksi ini berasal dari Gritsia, dan karena saya yakin Anda sangat menyadarinya, Gritsia adalah hegemon benua yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kekuatan nasional mereka berkembang pesat, dan faksi kultivasi sebanyak awan. Zhou Agung, Wei Agung, dan Qin Agung semuanya kecil jika dibandingkan. Perbedaan dalam akumulasi pengetahuan dan sumber daya sangat besar. Dia berhenti, lalu melanjutkan, dan Sekte Hidensky adalah faksi kultivasi dari Gritsia. Yang kita tahu adalah bahwa jajaran mereka termasuk pembudidaya roh Dao yang perkasa, dan bahwa mereka memiliki banyak warisan kuno. Mereka misterius dan sangat menakutkan. Raja Api Delima adalah seorang wanita. Sekitar 20 tahun yang lalu, dia muncul di perbatasan Gridkin, dan sejak itu dia menjelajahi wilayahnya yang aneh dan tidak biasa. Dia sangat tertarik pada apapun yang berhubungan dengan dunia lain. Setelah mengatakan semua ini, Biksu Hongji menghela nafas. Sayangnya, terlepas dari upaya terbaik Paviliun 10 Arah untuk menyelidiki, kami belum menentukan keuntungannya. Yang kita tahu adalah bahwa dia memiliki 3 murid warisan, dan masing-masing dari mereka sudah menjadi Dewa Bumi. Misalnya, Rancong yang berada di alam penghindaran butir. Ketika dia mendengar ini, Su Yi berkata, jadi kamu mengatakan bahwa bahkan sekarang, kamu tidak tahu bahwa Raja Api Delima memang seorang kultivator spirit Dao. Seluruh tubuh biksu itu menjadi kaku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia benar-benar satu. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan dia berkata dengan malu-malu, Tuan Muda Su, maafkan saya. Kami menduga bahwa mungkin itu masalahnya, tetapi kami tidak dapat memastikannya. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa seseorang yang menakutkan di luar batas akan muncul di Gridkin? Bahkan pembudidaya spirit Dao layak digambarkan sebagai menakutkan di luar batas. Su Yi tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia pindah ke jimat giok ketiga. Pada tanggal 9, wakil pemimpin sekte dari Sekte Pedang Naga Tersembunyi, Si Feng Liu, muncul di ibu kota Giok dan bertemu dengan penasihat negara Hong Sensang. Saat melihat informasi ini, alis Su Yi terangkat. Apakah ini Si Feng Liu juga mengejarku? Biksu itu menjelaskan dengan kecepatan tinggi, jangan bilang kamu lupa. Beberapa hari yang lalu, jauh di dalam kuil harta karun Gunung Yao, Anda membunuh Ludong Liu, Li Chang, dan Liao Yun Liu. Mereka bertiga mengincarmu atas perintah Si Feng Liu. Dia berhenti, lalu melanjutkan, berbicara tentang Si Feng Liu, dia sosok yang sangat tidak biasa. Bertahun-tahun yang lalu, dia hanyalah seorang guru sekolah biasa, tidak terkecuali, dan dia tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Dia bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seniman bela diri. Tapi menurut rumor, sekali, setelah berjalan-jalan melewati gunung, dia mendapatkan banyak keberuntungan. Setelah itu, dia membutuhkan waktu kurang dari 6 bulan untuk menjadi Grandmaster. 3 bulan kemudian, dia memasuki Sekte Pedang Naga Tersembunyi untuk berkultivasi. Sepertinya dia mencapai pencerahan, sejak saat itu, kultivasinya telah berkembang pesat, dan statusnya telah meningkat seiring dengan itu. Sekarang, hanya 10 tahun telah berlalu, tapi dia sudah menjadi wakil ketua Sekte Pedang Naga Tersembunyi, dan dia memiliki kultivasi alam penghindaran butir yang perkasa. Saat dia mengatakan ini, ekspresi aneh muncul di pipi montok Biksu Hongji. Paviliun 10 Arah kami telah menyelidiki Si Feng Liu. Sebagai hasilnya, kami menemukan bahwa saat itu, dia mendapatkan keberuntungannya yang luar biasa di Green Ivy Yao Mountain. Ekspresi aneh di wajahnya semakin kuat. Itulah mengapa kami menduga bahwa Si Feng Liu sebenarnya adalah. Tiba-tiba, dia menutup mulutnya. Bahkan di dalam Paviliun 10 Arah, ini adalah rahasia besar. Bagaimanapun, itu melibatkan wakil pemimpin Sekte Pedang Naga Tersembunyi Sekte, bahkan Paviliun 10 Arah tidak akan mengungkapkannya dengan enteng. Mencoba menyembunyikannya hanya membuatnya lebih mencolok. Su Yi tertawa datar. Bukankah kamu baru saja akan mengatakan bahwa kamu curiga bahwa Si Feng Liu telah dirasuki? Biksu Hongji buru-buru melambaikan tangannya. Tuan Muda Su, saya tidak mengatakan hal seperti itu. Nanti, tidak peduli siapa yang bertanya, saya tidak akan mengakui telah mengatakan itu. Su Yi tidak punya keinginan untuk berlama-lama membahas topik ini, jadi dia hanya melanjutkan ke jimat batu giok berikutnya. Ketika dia melihat isinya, bahkan dia terkejut. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.